Biasanya kami telah resmi menjadi kuasa hukum Aib Rudiansyah yang akan membela kepentingan hukum beliau, karena saat ini banyaknya pemberitaan-pemberitaan terhadap beliau yang miring, apalagi saat ini kita lihat banyaknya yang menyerang beliau, sehingga menurut kami selaku kuasa hukum perlu diluruskan agar tidak menjadi opini liar di tengah-tengah masyarakat dan tidak bias di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu akan satu dijelaskan oleh Ibu Ketua Umum terlebih dahulu ya, baru nanti Bu Indrianti. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Pak Fitra Ramadhani sebagai sekjen saya DPP Perhaki. Kami akan sampaikan bahwa mengapa Aib Rudiansyah memerlukan pendamping kuasa hukum, karena Aib telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan, yang tentunya wajib kita bantu, karena tujuan melaporkan, tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien kami ini, tujuannya hanya satu, memaksa agar Aib mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah ya. Dan Aib yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya, karena dia bersama-sama dengan Dede. Dan karena itulah kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan tersebut. Segala usaha-usaha dari pihak tersebut, selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aib dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aib ini, dan kemudian karena bapaknya menolak, mereka terus mencari Aib menghilang. Kan tentu kalian sudah tahu semua. Setelah memberikan kuasa pada kami, ada gerakan yang lebih maju, yaitu pihak mereka mendatangi RT, dan RT ini mempengaruhi pamannya Aib. Dan pada kemarin maghrib bersama pamannya Aib membawa orang tuanya Aib dan sampai ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan, lagi dilaporkan oleh kami, dan yang sampai sekarang belum pulang, di mana Aib menjadi stres. Aib berusaha menghubungi WhatsApp orang tersebut, tapi tidak jawab, dan kelihatannya memancing Aib untuk datang dan akan ditekan. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk, cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana, menekan seseorang. Tujuannya apa sih orang ini? Ya, kepentingannya apa? Jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal, sudah menekan seseorang, membuat tidak nyaman. Dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulu pun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini, mungkin ya. Tetapi yang jelas faktanya sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya, dan dia sudah WA, tolong kembalikan ayah saya, tolong kembalikan ayah saya. Ini saya benar-benar dia nggak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privasi seseorang. Dan itu kan
Kalau dia memang Dede mencabut, urusan dia, dan itu sudah diproses hukum juga. Jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan, ya, di Polda Jabar, ya, kita laporkan. Dan juga terhadap pemberitaan TikTok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya. Jadi kita tidak tinggal diam, dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum, ya, hukum melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya, tetapi untuk mendapatkan novum-novum ini dengan cara ini. Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang punya inisiatif. Yang penting nanti setelah kita laporkan, biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka. Dan saya tidak perhaki tidak akan menuduh siapapun, tetapi kita melaporkan faktanya. Demikian yang akan kami sampaikan. Terima kasih pada Ibu Ketua Umum. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada Dr. Indriati selaku koordinator dalam bidang administrasi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Seperti tadi dikasih tahu oleh Ibu Ketua dan juga Pak Sekjen, kita di sini ingin meluruskan, ya, yang pasti juga ingin meluruskan. Tadi sudah dikatakan bahwa kami dari Perhaki sudah mendapatkan kuasa resmi, ya, dari saudara Aib. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak teman-teman semua mungkin yang selama ini tidak terpikir ke arah sana. Selama ini kan pemberitaan itu timpang, ya, baik dengan saksi Aib ini, baik dengan saksi juga Pak Itu Rudiana, semua medsos kita ini sampai kemarin mungkin ada yang melihat juga kita dibilang kelompok perkosa, korban dari apa saka lah segala macam. Sekarang saya ingin menanya ke teman-teman, tujuan hukum itu sebenarnya apa sih? Diadakannya peradilan buat mengungkap suatu kejahatan itu apa? Kan ada 3 tujuan itu. Pertama, ya keadilan buat para korban, kemudian adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan. Jadi kita tidak perlu berasumsi, tidak perlu mengarahkan. Jangan mentang-mentang selama ini yang didahulukan itu adalah berita-berita mengenai hal-hal yang memojokkan klien kami, baik itu Rudiana maupun saudara Aib. Jadi kalau kita berasumsi, contoh satu air mineral, mereknya paling dulu apa? Aqua, kan? Kalau sekarang kita ke rumah makan manapun orang pasti saya mau minum Aqua. Padahal merek itu berbeda-beda, ada mineral, ada pit, ada Cleo gitu. Nah, jadi kita ingin meluruskan terkait dengan kesaksian. Bung Dede, saudara Dede udah mencabut kesaksian. Tapi itu bukan berarti semua itu terus itu digiring bahwa itu ternyata semuanya itu tidak benar. Karena itu kan udah melalui pengujian. Di 242 itu kan udah dijelaskan kalau misalnya orang ini memberikan keterangan palsu, itu kan bisa di-cut saat persidangan. Karena hubungannya itu di 174. Apa itu 174? Hakim bisa melihat kalau misalnya ini keterangan tidak benar. Berarti terdakwa pun bisa intervensi melalui kuasanya. Ini tidak benar. Berarti saya menginginkan orang yang memberi keterangan yang tidak benar itu untuk bisa ditahan juga, gitu. Karena kan ada sanksinya kan kalau memberikan keterangan palsu seperti itu. Nah, sama halnya dengan pencabutan itu, klien kami, saudara Aib tetap dengan keterangannya sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam BAP, baik itu di putusan nomor 4, di putusan nomor 3, dan di putusan nomor 1. Itu tidak ada berubah. Nah, bahwa yang dia berikan keterangan pada tanggal 31 Agustus 2016 itu saat bertemu dengan klien kami juga, saksi yang saat itu ada juga BAP-nya di putusan, ya, di salinan putusan.
Nah, dia mengatakan dia melihat kejadian itu, dan waktu itu Dede juga mengatakan hal yang sama, dan sampai dia sempat menyatakan, oh motornya warna ini biru telur asin, ada mereknya, dia menyebutkan sesuai dengan BBAP. Ini kalau saya bacakan panjang sekali ya. Sesuai dengan putusan. Nah, itu semua sudah ada tertera di sini gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada salah satu mencabut, itu kan bukan berarti habis itu tuh berakhir tuh dagelan semua. Sekarang siapa yang terlibat di sini kan banyak. Dari Pisum juga yang mendukung. Jadi semua fakta yuridis itu punya korelasi, punya hubungan satu dengan lain. Nggak mungkin majelis memutuskan kalau misalnya tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak perlu berasumsi, asumsi ke sana, asumsi ke sini. Kayak misalnya, oh ini netizen kan perkataannya seperti ini. Mereka membaca. Memang mereka tahu proses hukumnya dari awal seperti itu. Nah, kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan, bukan berarti semua itu lantas kebohongan. Itu yang kami. Jadi kami dari Perhakit tetap sebagaimana yang disampaikan juga oleh saudara, apalagi tadi seperti yang disampaikan Bu Ketua. Di situ ada intimidasi. Maksudnya apa? Kalau misalnya tidak takut Aib mengungkapkan yang sebenarnya, kembali mengungkapkan yang sebenarnya, kenapa ayahnya harus disandra? Itu kan pertanyaan buat kita gitu loh. Kenapa sih selama ini selalu tidak ada yang memikirkan ke arah sana? Tidak ada yang memikirkan ke arah tekanan terhadap korban. Selalu yang ini, oh orang tidak bersalah. Pertanyaannya lagi, saat kejadian itu di salinan putusan juga disebutkan, mereka itu kan pada mabok. Nah sekarang pertanyaan, maaf ya, ini maaf, saya mohon maaf. Kalau misalnya melakukan perbuatan mabok itu kan sudah mengganggu ketertiban umum kan? Itu bisa disebut orang baik nggak? Gitu loh. Jadi saya bukan mengatakan bahwa mereka itu bukan orang baik, gitu loh. Tetapi kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, gitu. Nah, jadi itu perlu diberikan pertimbangan juga. Jadi jangan sampai ini jadi bias karena adanya, kita sih tidak menuduh siapapun ya, betul, kita tidak menuduh siapapun. Tetapi tolong segala sesuatunya kita kembalikan ke konteksnya. Bagaimana sih prosedur hukum itu? Kita tidak mengikuti, maksudnya kita tidak intervensi kepada penyidik, kita tidak bisa intervensi kepada pengadilan, kita tidak intervensi kepada dokter-dokter yang saat itu memisum. Dan kenapa kita punya keyakinan, terutama saya juga punya keyakinan, kenapa bahwa itu adalah pembunuhan dan perkosaan? Karena kejadiannya itu kalau misalnya, maaf, saya dulu waktu kecil, waktu remaja suka banget naik motor. Ini udah tergilas-gilas semua nih, bahkan udah sobek-sobek, udah dijahit-jahit. Kita tahu posisi kalau kita naik motor tuh jatuh seperti apa gitu. Kita udah tahu gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya ada perimbangan gitu. Ya kita serahkan aja kalau misalnya ada yang mencabut ya udah, tapi kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum. Jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan dengan cara-cara kotor. Itu yang tidak ini. Jadi sampai kapanpun kami tetap meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Dan kami tetap berpegang dengan klien kami yang mengatakan pada saat tanggal 31 itu saudara Aib itu ketemu dengan Ibtu Rudiana. Nah, beliau waktu itu kan dari tanggal 27 kejadian itu, kemudian dimakamkan 28, beliau masih penasaran kan, nih kenapa sih, bener nggak sih anak saya ini meninggal karena ini. Nah, dari dasar itu pada tanggal 31 beliau mendatangi berjalan di dekat SMP 11 itu dan ketemu dengan pihak saksi Dede dan Ani. Jadi demikian yang sementara ya bisa kita sampaikan, bahwa mau dicabut saudara Dede pun kesaksian itu masih ada kesaksian lain yang saling berhubungan. Nah sekarang tugas kita semua, tugas para penegak hukum untuk mencari kebenaran hakiki. Jangan hanya terpaku pada suatu pemikiran yang sudah diolah untuk bisa menggiring opini publik. Kita fokus aja pada masalah hukum dan prosedur hukumnya seperti apa. Demikian ya teman-teman. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan. Sebenarnya hari ini saya moderator, tapi izinkan saya untuk menambahkan. Nanti pertanyaannya akan saya tampung untuk dijawab oleh pembicara kita hari ini, Bu Indrianti dan Prof. Elsa Sarif. Baik rekan-rekan yang kami hormati,
yang telah berjuang sekeras mungkin sampai hari ini kita berkumpul bersama di ruang yang berbahagia ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih.
dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik. Saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aep Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya.
Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke, baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, ya, Dede yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benarkah itu? Tidak benar Pak.
Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak, Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia ya, kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu Nah, juga Pak. nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan-tindakan apapun kepada orang, karena itu akan berpotensi menimbulkan fitnah terhadap orang. Mari kita menjunjung tinggi atas praduga terhadap siapapun sepanjang tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah yang menjatuhkan ataupun menyatakan seseorang bersalah. Karena di pikiran kita orang salah belum tentu salah di hadapan hukum. Karena berbeda kenyataannya antara
kenyataan dengan dunia maya. Ini sekarang yang terjadi adalah antara penegakan hukum dunia nyata dan penegakan hukum dunia maya. Versi dunia nyata dan versi dunia goib. Jadi lebih bahaya ini dunia goib, banyak kali berselebaran dan lain-lainnya itu dunia maya ini yang pakar inilah, pengamat ini apa yang apa namanya intelijen segala macam itu semua dipotong-potong, diedit-edit, bahkan ada suara-suara orang lagi dipenggal-penggal. Nah, itu saya lihat banyak di TikTok. Nah, itu merupakan suatu perbuatan yang mengkaburkan pokok perkara dan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan. Jadi teman-teman, itu tambahan dari saya. Berhubung saya di sini ada ketua umum, ya saya persilakan kepada Profesor. Terima kasih teman-teman ya. Mereka ini bicaranya sudah liar di medsos. Perlu diketahui, yang tetap kita akui secara hukum adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum pernah berubah, ya. Nah, sekarang pertimbangan dari hakim itu berdasarkan fakta yuridis, bukan BAP yang selalu didengung-dengungkan, bukan juga fakta persidangan. Ya, BAP ini udah dicabut oleh para terpidana, ada 3. Jadi itu membuktikan bahwa BAP itu hanya pengantar. Jadi jangan selalu mengucapkan soal BAP karena sekarang sudah namanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim adalah berdasarkan dari faktor yuridis, yaitu persesuaian dari keterangan saksi-saksi, saksi mahkota, petunjuk maupun surat-surat ahli dan segalanya, yang mana udah saling berkaitan, dan itulah yang menjadi pertimbangan memenuhi unsur-unsur dari pasalnya. Mereka selalu mengatakan satu keganjilan, namanya perkara ya. Kalau mau dibilang ganjil sini, ganjil situ ya boleh-boleh aja. Kenapa nggak bilang genap? Yang jelas semuanya ganjil asumsinya sendiri. Sekarang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah. Apakah itu di bawah sumpah di depan penyidik dan sudah dibacakan oleh jaksa, ataukah benar-benar datang ke pengadilan di bawah sumpah? Itu udah nggak bisa dicabut lagi karena sudah inkrah. Ini udah pengadilan, udah sampai banding dan kasasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tiba-tiba datang ke notaris menyatakan saya mencabut. Bagaimana akal hukumnya? Ya, mencabut di depan notaris. Notaris itu siapa? Ya kan? Kalau memang benar dia melakukan pencabutan, harus dalam proses hukum yang sampai inkrah juga. Ini kan enggak. Jadi terlalu sangat nggak mengerti hukum ya, saya bilang benar-benar tidak mengerti hukum. Jadi seenaknya aja pergi ke notaris, saya mencabut, terus itu menjadi novum. Nggak bisa, itu harus proses, sedangkan putusan itu melalui proses sampai inkrah. Jadi itu yang saya satu. Kemudian mengatakan bahwa ini kecelakaan. Saya ingin tanyakan, karena di situ ada tiga dokter. Satu dokter visum, yaitu waktu itu dilaporkan kecelakaan, jadi visumnya masih visum luar, ya, yaitu dokter Rahma dan dokter Ihda. Dari dokter Ihda ini sudah pun terlihat ada namanya trauma tajam di tubuhnya Vina, ya kan? Nah, terus itu ada trauma terbuka, ya, di wajahnya Eki almarhum. Di dadanya ini memang trauma tumpul, tetapi di luka-luka terbuka ini itu trauma tajam. Nah, kemudian di dokter Ida yang memeriksa almarhumah itu adanya darah segar yang mengalir, yang dinyatakan bukan menstruasi
bukan aborsi karena tidak adanya keluar gumpalan-gumpalan parut dalam darah tersebut, tapi darah segar. Nah itu waktu visum luar karena kecelakaan. Ini saya perlu tegaskan karena ini jangan diputarbalikkan. Ini dosa loh kita mengatakan sesuatu kecelakaan dibilang pembunuhan dibilang kecelakaan. Dan itu kita mereka ini dibawa sumpah. Kemudian kan dikubur 9 hari itu kan dikeluarkan, sudah membengkak semuanya, dan itu diperiksa oleh dokter forensik namanya Dokter Adri Nur Rahmat. Nah jelas-jelas Dokter Nur Rahmat itu menjelaskan di tubuhnya dari almarhum Vina itu sudah ada namanya trauma benda tajam, yaitu ternyata di pipi sebelah kanan itu trauma benda tajam di pipi ini dan sudah dijahit, bukan trauma benda tumpul. Di lain tempat benda tumpul, tetapi di sini benda tajam. Jadi jangan bilang nggak ada benda tajam, nggak ada tusuk ini, nggak ada tusuk itu. Jelas itu forensik harus kita, karena dia profesional dan memang keahliannya di situ. Kemudian di tangan kirinya punggung itu disayat dengan benda tajam tertulis V. Nah ini kan sesuatu dendam. Memang nama dia Vina, ditulis di sini V. Padahal sudah membengkak semua badannya itu ya. Dan kemudian yang paling tidak bisa dipungkiri, walaupun sudah 9 hari, di dalam tubuhnya masih ada sperma. Apakah kecelakaan itu ada sperma? Tiba-tiba dia celaka, tiba-tiba sperma mana? Masuk di dalam Vina itu masih ada. Nah mereka kemudian dijelaskan lagi di TikTok, pemandi dari almarhum Vina sempat mengatakan bahwa apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Orang yang tidak mengerti aja bilang ini sih bukan kecelakaan, ini adalah pembunuhan. Ini orang yang lugu loh, cuma pemandi karena badannya hancur dan semua. Terus dia lihat dia waktu dia cuci kan dibersihkan, dia ternyata di luar dugaannya dari vaginanya almarhum itu keluar banyak lendir. Itu tidak biasa. Nah mungkin dia nggak mengerti lendir itu adalah sperma ya. Tapi yang jelas lendir. Jadi ini persesuaian semua ya. Sekarang diberikan berita bahwa pada saat itu adalah cerita nanti hari ini mungkin besok kalau juga di keterangan saksi bahwa itu Vina pada saat itu menstruasi, beli softtek dan segala rupa, terus beli supermi, terus bilang lagi dia hamil. Ini benar-benar fitnah yang keji. Ini almarhumah loh, kita harus hormati ya. Orang yang korban masih kita fitnah. Yang paling sadis lagi bahwa dia ini yang membunuh adalah klien saya, itu Rudiana. Ini kan luar biasa. Dan kemudian kalau dicek lagi, kalau memang ada sperma, berarti spermanya almarhum Eki. Kan luar biasa. Kayak gini-gini tolonglah jangan dikembangkan, itu tidak masuk akal. Tapi ini ternyata masuk mereka mengajukan di persidangan. Dan saya tegaskan persesuaian ini, hakim tidak mungkin salah di dalam hal ini. Hakim ini memeriksa dari tiga tingkat. Tingkat pertama banding dan kasasi. Masa hakim itu profesional ya? Masa hakim itu bisa bilang salah semua? Dan itu diperiksa dengan teliti. Saksi acatnya ada, saksi yang memberatkan, saksi adecatnya pun juga dipertimbangkan. Nah itulah yang ditolak. Terus pemukulan dia juga diperiksa, verbalisan pun dipanggil. Jadi tidak ada lagi kesempatan apapun, dan sampai gerasi mereka menyatakan minta ampun dan mengakui kesalahan. Nah sekarang tiba-tiba ada politikus ini tiba-tiba ada ide
untuk mencabut-cabut karena dia mungkin ngerti hukum SH tapi kan nggak praktek hukum, sehingga dia pikir dengan mencabut aja di jalanan itu bisa merubah kondisi dan itu bisa menjadi suatu novum. Jadi iya, justru itu. Dan kita dengar sendiri Aib mengatakan bahwa sampai di BAP terakhir itu masih keterangan yang sama. Mungkin nggak tahu kenapa dia berubah, ya setelah ketemu politikus itulah itu yang nanti kita proses hukum. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi bahwa ini bukanlah kecelakaan, tetapi adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Dan terbukti ahli forensik mengatakan ada sperma di tubuhnya almarhum Vina. Itu yang tidak bisa dipungkirin apapun. Yang lain-lain bolehlah berdalih kanan kiri, tapi semuanya kembali lagi kepada Allah. Karena ini pidana adalah kebenaran material dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berbuat, apalagi ini sudah korban, sudah meninggal dunia, kasihanilah keluarganya. Dan juga hakim memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling dipegang. Ya. Ada tambahan lagi? Baik, rekan-rekan yang kami hormati.